Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Nah, video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat Tokopedia. Bagaimana cara membaca bisnis analisisnya di Tokopedia. Karena saya suka banget untuk melihat data-data. Kali ini saya mau ngajak teman-teman melihat bisnis analisisnya Tokopedia itu seperti apa sih dan bagaimana cara membacanya. Kalau di Shopee ataupun di Lazada itu namanya bisnis analisis, kalau di Tokopedia itu namanya statistik. Nah, statistik ini nanti ada turunannya, ada subnya, itu biasanya dinamakan dengan nama wawasan ya, untuk melihat data-data seputar ya sekitar statistik lah, apa yang perlu kita ketahui. Bagaimana cara membacanya? Yuk, saya ajak teman-teman langsung ke sini aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya. Jadi ini adalah bisnis analisisnya Tokopedia. Jadi kalau di Tokopedia itu namanya statistik ya, teman-teman. Di sini namanya statistik dan statistik ini memiliki beberapa sub menu, yaitu namanya wawasan. Ada wawasan toko, wawasan produk, wawasan kunjungan, wawasan pasar, wawasan operasional, dan terakhir wawasan pembeli. Nah, saya akan ajak teman-teman bagaimana membaca data statistik yang ada di Tokopedia. Nah, jadi dari sekian banyak marketplace ya, terutama yang di tiga besar seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kalau versi saya sendiri ya, kalau menurut saya statistik dari Tokopedia ini paling sulit untuk dibaca, paling apa ya istilahnya, dari sekian banyak statistik bisnis analisis, Tokopedia ini termasuk salah satu yang paling kalah lah kalau dibandingkan dengan Shopee ataupun Lazada yang menurut saya sana lebih lengkap, lebih bermanfaat lah kalau saya bilangnya ya, fitur-fiturnya terutama di bisnis analisisnya. Tapi oke, sekarang saya akan coba ajak teman-teman untuk membuka satu persatu dan bagaimana sih cara membaca wawasan atau statistik bisnis analisis di Tokopedia. Yang pertama di sini ada namanya wawasan toko. Nah, apa itu wawasan toko? Wawasan toko ini kalau kita dibandingkan misal di Shopee atau di Lazada itu seperti lebih ke dashboard ya, tampilan utamanya. Jadi apa sih yang bisa kita lihat di toko kita? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada versi periode ya, periode waktunya. Kalian bisa mulai ngecek periode apa yang kalian inginkan. Biasanya kalau saya itu yang sering saya gunakan adalah di periode 30 hari terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah salah satu toko klien saya, baru saya handle beberapa hari. Di sini teman-teman lihat ya, dalam 30 hari terakhir kita bisa melihat berapa omset kita, berapa jumlah produk dilihat di toko kita, tingkat konversinya, dan juga berapa order yang kita dapatkan, lalu potensi penjualannya, estimasi pengeluarannya, produk terjualnya, itemnya ya. Di sini juga teman-teman ada pilihan opsinya pesanan baru atau pesanan selesai. Kalau pesanan baru itu pesanan ini baru masuk, sedangkan pesanan selesai adalah pesanan yang telah terselesaikan ya, diterima oleh customer. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada potensi penjualan. Potensi penjualan ini maksudnya omset kita ya. Omset kita dalam satu periode ini. Kemudian ada estimasi pengeluaran. Ini adalah biaya yang kita keluarkan. Nah, biaya ini nanti teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah, estimasi pengeluaran. Di sini biaya apa saja yang sudah kita keluarkan. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Kalau di sini kan kita kelihatan estimasi pengeluaran kita adalah untuk biaya layanan. Kebetulan di sini adalah official store. Jadi biasanya kena biaya 5% dari omset. Nah, teman-teman bisa hitung ya. 3.948 kali 5%. Jadi kurang lebih ada di angka sekitar 197 ya. Ini 5%-nya dari omset. Kemudian teman-teman lihat di sini dia tidak dikenakan bebas ongkir karena sudah official store juga. Lalu di sini dia kena biaya voucher sedikit nih. Nah, ya, ada biaya voucher sebesar 25.000 karena toko ini mengeluarkan voucher. Dan yang paling gede ada di sini nih, biaya iklannya yang mencapai 742
Nah, ini boncos ya teman-teman, kalau bisa kita perhatikan di sini biayanya cukup tinggi. Rasio biaya yang dikeluarkan dibandingkan omsetnya mencapai kurang lebih hampir 25% ya, seperempatnya ya ini ya. Biayanya 965, potensi penjualannya atau omsetnya tidak sampai 4 juta. Jadi kurang lebih seperempatnya atau 25%-nya. Ini bukan angka yang bagus ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat juga detail potensi penjualannya ya. Di sini ada yang menggunakan bebas ongkir dan juga non bebas ongkir. Lalu detail pesanannya. Lalu teman-teman bisa turun ke bawah, tren produk dilihatnya bagaimana. Ya, ini grafik-grafik. Ini adalah untuk membaca per periode waktu yang kita lihat. Contoh di sini 3 September, jumlah produk dilihat 41, dan kita bisa melihat ada peningkatan dan juga penurunan ya grafiknya, dan tapi cenderung untuk semakin kesini traffic makin meningkat, mungkin dikarenakan iklan. Lalu ini tingkat konversinya fluktuatif sekali, tapi ini masih sangat rendah, masih banyak yang harus diperbaiki ya, tingkat konversinya masih sangat rendah sekali. Lalu ada tren pesanan juga di sini ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan di sini sih sebetulnya menurut saya tidak banyak hal yang bisa kita dapatkan selain kita bisa hanya memantau berapa sih omset yang kita dapatkan. Misal contoh saya ingin melihat periode kemarin ya. Periode kemarin omset yang saya dapatkan adalah 174 dan biaya yang saya keluarkan 62.000. Nah, ini teman-teman hanya bisa, menurut saya fitur yang bisa kita lihat di sini cuma sekedar berapa omset yang kita dapatkan dan berapa pengeluaran yang kita keluarkan. Lalu kita pindah ke baris kedua. Di sini ada yang namanya wawasan produk ya. Teman-teman bisa klik di wawasan produk. Di sini yang menurut saya yang cukup bagus ya, cukup bagus. Teman-teman seperti biasa saya ajak teman-teman ceknya itu di periode bulanan. Dalam periode 30 hari terakhir, di sini terjadi pengulangan ya, pengulangan dari tampilan dashboard di wawasan toko tadi. Teman-teman bisa lihat ini adalah statistiknya ya, rangkuman statistik kita selama satu periode yang kita pilih, yaitu 30 hari terakhir. Kemudian yang mungkin sedikit menurut saya sedikit berguna tuh di sini ya, teman-teman. Di sini yang mungkin penting adalah kita melihat statistik dari setiap produk yang ada di toko kita. Seperti contoh di sini, teman-teman bisa mulai mengurutkan dari sekian banyak produk yang ada di toko kita, manakah yang menyumbangkan omset tertinggi. Contoh di sini kita urutkan ya, omset tertinggi mulai dari pendapatan. Oh, ternyata yang menyumbang omset tertinggi adalah Kapi. Ya, scraper ini sebesar 997. Dan kita juga bisa mengetahui jumlah item terjualnya, yaitu sebanyak 150 item ya. Tapi itu hanya dari satu pesanan ya. Itu satu orang sekali beli jumlahnya 150 item. Ya, ini sedikit beruntung ya. Satu orang langsung borong banyak. Ya, konversinya juga cukup baik, ada di angka 2,2. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa mulai urutkan untuk mengetahui manakah yang menyumbang omset tertinggi di toko kalian. Lalu misalnya kalian ingin mengetahui mana sih produk yang menyumbangkan traffic paling banyak. Ternyata produk yang mendatangkan traffic paling banyak atau dilihat paling banyak itu adalah cutter besar gagang karet ini ya. Ini dalam satu periode 1 bulan terakhir dilihat 157 kali, tapi sayangnya hanya terjual 2 pieces dari 2 orang yang berbelanja. Nilai konversinya ada di angka 1,27. Di sini cukup banyak yang memasukkan ke keranjang dan juga wishlist, tapi ternyata tidak banyak yang kemudian diakhiri dengan terjadinya transaksi pembelian. Lalu teman-teman juga bisa membaca nih, misalnya produk mana sih yang sebetulnya paling memiliki daya tarik terbaik di toko saya. Nah, teman-teman bisa urutkan dari nilai konversi. Semakin besar nilai konversi itu semakin baik ya, teman-teman, semakin baik. Tapi di sini kalau teman-teman lihat belum tentu produk yang nilai konversinya paling tinggi ini terbaik, belum tentu. Karena apa? Bisa jadi karena jumlah orang yang melihat belum terlalu banyak. Tapi kalau saya ambil kesimpulan di sini, teman-teman bisa lihat nih,
Ya, produk-produk terbaik di sini ada di nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Karena dengan jumlah yang melihatnya masih sedikit, tapi pesanan yang terjadi cukup banyak, lebih dari satu. Kalau pesanannya masih dari angka satu pieces, ini masih cukup meragukan ya teman-teman, masih cukup meragukan. Lalu di sini tidak banyak hal lain yang bisa kita lihat karena cuma sampai sini aja. Tapi menurut saya ini kalau teman-teman terbiasa untuk main di analisa produk, ini cukup membantu supaya kita mengetahui mana sih produk saya yang paling banyak terjual, manakah yang paling banyak mendatangkan omset, paling banyak dilihat, paling besar konversinya, atau paling banyak pesanannya. Menurut saya ini cukup bagus ya. Ini salah satu statistik Tokopedia yang menurut saya cukup bermanfaat dan benar-benar bisa kita gunakan untuk menganalisa toko kita. Next, ke baris ketiga, kita bisa lihat di wawasan kunjungan. Di wawasan kunjungan ini, teman-teman bisa melihat, sebentar, kita ganti periodenya juga ya. Kita ganti periodenya. Di sini kita bisa melihat total dari jumlah produk dilihat yang ada di toko kita. Di sini ada 2129. Kalau di sini sebetulnya menurut saya bagian sini ya tidak terlalu bermanfaat ya. Karena tadi sudah ada di depan juga dan itu cuma pengulangan-pengulangan, dan di sini sumber kunjungan luar. Di sini teman-teman bisa lihat sumber kunjungan, ada organik. Organik ini adalah di hasil bisa dibilang hasil pencarian juga di Tokopedia, atau ini juga termasuk iklan ya teman-teman. Jadi iklan di hasil pencarian, organik, dan juga dari iklan rekomendasi, iklan toko dan sebagainya. Kalau dari Tokopedia ya, di sini ada juga traffic dari Tokopedia. Ini kemungkinan besar berasal, saya nggak bisa memastikan banget, tapi ini kemungkinan besar berasal dari campaign-campaign atau promosi yang kita ikutkan bersama Tokopedia. Dan dari kamu, ini adalah traffic yang kita dapatkan dengan men-share link produk kita juga di luar sehingga dilihat orang lain. Jadi dari sosmed kita dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada aktivitas di toko kita di dalam Tokopedia yang tanpa promosi, langsung ke halaman produk, dari halaman toko dan sebagainya. Kalau menurut saya sendiri pribadi, fitur ini tidak terlalu banyak manfaatnya dan tidak terlalu membantu juga. Hanya sekedar untuk kita ketahui saja. Jadi kita hanya sekedar tahu dari sana. Tapi ini ya kalau menurut saya sih tidak banyak membantu untuk meningkatkan penjualan di toko kita. Oke, next kita lanjut aja di wawasan pasar ya. Di wawasan pasar ini sebetulnya lebih kepada info-info produk apa sih yang lagi oke di pasaran saat ini gitu ya. Jadi ini bukan data internal di toko kita, tapi lebih ke data eksternal toko kita, tapi di dalamnya Tokopedia gitu ya. Produk apa yang lagi tenar di daerah mana, kita bisa pilih daerahnya juga nih. Misalnya di daerah Balikpapan ternyata yang lagi tenar, yang lagi populer adalah produk-produk ini, dan juga kita juga bisa lihat kata kuncinya. Nah di sini kita juga bisa lihat nih ya. Tokopedia memberikan rekomendasi misalnya kata kunci yang populer, buku advance structure gitu kan. Di sini dia tidak memberikan jumlah ya, tapi hanya tinggi, rendah. Menurut saya ini benar-benar nggak ada gunanya ya. Ini nggak ada gunanya, nggak bermanfaat banget bagi saya. Bagi saya ini yang biasa buka-buka data di Shopee ataupun di Lazada, saat saya membuka ini data nggak ada gunanya sama sekali. Buat apa kita dikasih data cuma tinggi, rendah, sedang gitu kan? Kita butuh data berupa angka. Kalau hanya seperti ini kita nggak tahu angkanya seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya sendiri sih di wawasan pasar ini ya cuma sekedar tahu, tapi nggak ada gunanya karena kita juga nggak bisa ini ya. Misalnya contoh sekarang saya melihat daerah Jabodetabek. Saya sedang melihat nih yang lagi populer sekarang masker karet medis gini, harga 9.000. Saya juga nggak tahu berapa sih volume pencarian untuk produk ini dan lain sebagainya, berapa konversinya, berapa apanya nggak tahu.
Dan kalau saya cuma terima mentah-mentah data dari Tokopedia ini, saya juga nggak tahu bagaimana menggunakannya. Ya, jadi menurut saya ini benar-benar data yang perlu diperbaiki oleh Tokopedia. Lalu next kita ke wawasan operasional. Di wawasan operasional ini adalah untuk mengetahui bisa dibilang proses operasional di toko kita lah gitu ya. Ordernya bagaimana, pembatalan pesanannya seperti apa, kecepatan kita dalam memproses pesanan dan lain sebagainya ya. Ada cancel. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini oke lah untuk parameter ya, untuk mengetahui apakah kita sudah menjalankan operasional dengan baik. Nah, di sini kita sudah diberikan target nih, misalnya gini, untuk menerima pesanan kita dikasih target nih di bawah 2 jam, di bawah 2 jam 59 menit alias 3 menit lah, 3 jam gitu ya, alias 3 jam, tapi di sini kita bisa menjalankannya selama 12 menit, bagus, target tercapai, pertahankan, nah, bagus ya. Tapi ada yang warna orange, itu tandanya kita berada di bawah standar, di mana di sini standarnya adalah 2 jam 59 menit, tapi kita menjalankannya 4 jam 23 menit. Nah, di sini teman-teman harus fokus karena ternyata untuk proses pengiriman pesanan kita lambat. Kita harus lebih percepat lagi supaya target ini tercapai. Ini sebagai parameter aja, parameter bagaimana kita menjalankan operasional kita dengan baik. Lalu bagaimana chat yang masuk kita balas ya, ini oke lah ya, sekadar untuk informasi. Lanjut kita ke wawasan pembeli. Nah, di sini salah satu juga yang menurut saya cukup bagus ya, bagus teman-teman ya, yang tidak dimiliki di Shopee ataupun Lazada. Ini bagus nih wawasan pembeli menurut saya. Ini salah satu nilai plus yang dimiliki Tokopedia. Mengapa? Karena kita bisa mengetahui asal kota pembeli. Nah, ini lumayan ya buat teman-teman yang mungkin berada di suatu kota, lalu dengan data ini kalian bisa tahu nih. Ya, bisa tahu ternyata pembeli potensial saya tuh ada di kota ini. Contoh di sini ya. Ternyata pembeli potensialnya ada di kota Surabaya. Kenapa seperti itu? Karena sellernya dari Surabaya, sehingga biasanya ongkos kirimnya lebih murah. Nah, kalau teman-teman ingin menjangkau, target saya adalah Jakarta nih misalnya, atau Jabodetabek dan lain sebagainya, mungkin kita harus memikirkan untuk menggunakan layanan pihak ketiga ya, atau bisa juga menggunakan toko cabang gitu, untuk bisa lebih mendekatkan diri kita dengan calon pembeli. Jadi gitu teman-teman, dari data statistik bisnis analisis yang disediakan oleh Tokopedia, kalau menurut saya ya ini standar sekali dan tidak banyak membantu buat teman-teman yang ingin memaksimalkan tokonya, karena kebanyakan fitur-fiturnya yang disediakan benar-benar minimalis ya, dan kebanyakan hanya sekedar informasi yang hanya sekedar kita tahu saja, tapi tidak bisa kita gunakan untuk memaksimalkan toko kita. Beda kalau kita di Lazada atau di Shopee ya, kedua marketplace itu cukup komplit. Contoh di Lazada kita bisa mengetahui sumber traffic kita dari kata kunci apa saja, dari produk apa saja, dari promo apa saja. Itu benar-benar sangat membantu banget ya, membantu banget teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk yang di sini. Jadi bagaimana kita membaca wawasan atau statistik bisnis analisis di Tokopedia. Tapi setidaknya menurut saya dari sekian banyak ini yang cukup membantu adalah wawasan produk dan juga wawasan pembeli. Sementara kalau yang lain-lain itu seperti hanya untuk buat rame-rame gitu ya. Sama seperti fitur-fitur promosi di Tokopedia. Kalau saya masuk ke fitur promosi Tokopedia, rame nih fitur promosinya. Tapi dari sekian banyak ini nyaris tidak ada yang powerful. Jadi kebanyakan kalau jualan di Tokopedia itu kebanyakan ya organik gitu ya, atau berani jual murah, main grosir, itu akan lebih banyak membantu buat teman-teman. Atau mengikuti campaign-campaign, berani bayar paket, itu mungkin lebih membantu buat meningkatkan penjualan. Karena kalau kita lari ke iklan juga, biaya iklan Tokopedia itu adalah salah satu yang paling mahal saat ini ya. Memang sepertinya Shopee memiliki biaya rekomendasi yang cukup tinggi, tapi Tokopedia adalah yang termahal menurut saya ya, yang termahal karena kalau kita kasih murah dia nggak jalan.
dia kasih mahal baru dia jalan. Sementara Shopee kita masih bisa gunakan biaya iklan Rp200 dan kita dapat ribuan traffic setiap harinya masih bisa. Di Lazada pun begitu. Kalau di Tokopedia kayaknya dengan biaya 400 atau 500 per klik pun sangat-sangat sulit untuk mendatangkan traffic dan resiko boncosnya pun sangat-sangat besar sekali. Itulah mengapa saya sangat jarang sekali untuk men-sharingkan mengenai fitur-fiturnya Tokopedia, karena ini bukan salah satu marketplace favorit saya ya. Bukan salah satu marketplace favorit saya karena datanya sangat sulit dianalisa, karena tidak istilahnya bukan sulit ya, tapi tidak lengkap, sehingga kita memiliki keterbatasan dalam bekerja memaksimalkan toko kita di Tokopedia. Oke, mungkin sekedar itu aja, mungkin nggak terlalu ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Tetap dukung terus, subscribe, like, comment, share, dan saya akan sharing-sharing lagi tips yang lainnya, mungkin iklan di Tokopedia seperti apa, supaya teman-teman juga bisa belajar lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.